itu sebenarnya sebenarnya udah dibagikan, itu baru datang jam 7:15 di grup Tangsel di Waka Kurikulum, itu baru dibagikan, jadi semua lagi memperbincangkan gimana titik terangnya dan masuknya seperti apa jadinya. Karena di semua sekolah itu sudah mempersiapkan dengan matang untuk MPLS melalui online, tapi tiba-tiba ada surat datang bahwa KBM itu diundur 1 minggu lagi tanggal 19 dan MPLS juga otomatis akan diundur juga. Jadi untuk kepastian kita MPLS juga, saya juga sementara lagi menunggu dari MKKS karena ketua gugus lagi rapat ya. Ketua gugus lagi rapat untuk MKKS dan nanti ketua MKKS nanti langsung ke Serang untuk meninjau kembali informasi mengenai surat. Tapi kalau dari Pak Dr. Ngadmin itu memang surat resmi gitu. Tanggal 19. Jadi semua sekolah kayaknya tetap mengikuti yang surat edaran tanggal 19. Tapi kepastiannya nanti saya akan pastikan jam 12 dan surat juga akan beredar nanti kepada semua orang tua baik kelas 10, 11 dan 12. Itu mungkin yang bisa saya informasikan. Dan untuk teman-teman ya Bapak Ibu guru selama mengikuti aplikasi pembelajaran ini mohon diikuti dengan baik supaya kita juga sama-sama mengerti dan sama-sama memahami karena peraturan nanti di sepanjang pembelajaran selama online saya akan membuat peraturan bahwa setiap bulan itu kita harus mengupload atau menyerahkan PowerPoint kepada Pak Dery ya, supaya nanti Pak Dery yang merekap. Karena apa? Karena sebagian dari orang tua murid ada yang laporan kepada saya, bahkan ada dari murid itu sendiri bahwa selama pembelajaran online guru jarang menjelaskan, bahkan sama sekali tidak menjelaskan, tapi ujuk-ujuk selalu ada tugas. Nah, inilah yang menjadi dilema anak-anak. Kenapa mereka malas untuk masuk atau malas untuk mengerjakan tugas? Ternyata salah satunya adalah jarang memberikan materi kepada anak-anak. Seperti itu ya Pak Der waktu itu ya? Iya Pak. Nah, dan beberapa wali kelas juga ada pelaporan kepada saya. Makanya sebenarnya kalau kita masuk, saya akan melakukan pemanggilan dan saya akan laporkan juga kepada Bu Novi, siapa-siapa aja Bapak Ibu guru yang hanya memberikan tugas. Tetapi karena dalam keadaan seperti ini, kita akan membuat program yang baru. Kemarin itu udah lama sih kita diskusikan dengan Pak Dery, mengapa langsung kemarin sebenarnya kita harus ada pelatihan seperti itu. Tetapi karena Pak Dery masih mempelajari aplikasi ini. Karena kita melihat juga, ibaratkan kendala guru matematika kok nggak bisa, kalau aljabar itu nggak bisa dan lain sebagainya. Mereka harus repot. Jadi itu yang dipelajari Pak Dery. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kita akan tetap ada pelatihan. Tolong diikuti pelatihan ini dengan baik. Dan yang kedua, untuk format RPP silabus Prota Prosem analisis KKM sekarang udah KBM itu nanti akan saya bagikan karena ada 2 minggu ini penyusunannya. Jadi pas masuk di tanggal 21 nanti 1 minggu setelah udah masuk itu udah harus selesai. Karena di awal Agustus dokumen udah saya serahkan kepada pengawas sekolah atau kepada ketua gugus. Mungkin itu yang bisa saya dapat informasikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Bu Dr. Novianti. Dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Harto. Ya, kita tahu memang ini mendadak ya. Baru pagi tadi ini beredar dan biasalah Provinsi Banten ini mendadak. Kalau DKI udah dari kemarin bahwa dimulainya tanggal 13, bukan tanggal 12 ya. Kalau DKI mulai tanggal 13,
untuk Dikdas ya, khususnya untuk Dikdas, tapi kalau Tangsel untuk Dikdas mulai tanggal 12 dan provinsi mengundur, saya nggak tahu alasan pengundurannya, makanya Tangsel juga belum bereaksi ya karena semua sudah persiapan. Jadi nanti kita tunggu saja ya Pak Barto. Iya, Bu. Kemudian mudah-mudahan pelatihan yang diadakan hari ini bisa menambah optimalisasi pelayanan pendidikan anak-anak kita. Mudah-mudahan juga jadi plan kita yang pertama waktu itu untuk di merger kelas gabungan mungkin tidak terlaksana karena sudah lebih dari, maksudnya sudah lebih dari untuk kelas ini digabung ya, jadi terlalu tidak efektif karena udah banyak. Mudah-mudahan juga bisa sampai 50 ya Pak Marto hari ini. Kemudian hari ini sebenarnya kita harus ini bersama ya, mengheningkan cipta bersama. Iya. Tadi bagaimana kalau kita mengheningkan cipta dulu untuk solidaritas bersama seluruh Indonesia menghadapi pandemi ini, mendoakan para nakes, para dokter, yang kemudian mereka yang telah gugur sebagai pahlawan COVID, juga mengheningkan cipta buat bentuk penghormatan kepada mereka yang telah wafat ya. Saat ini sudah semakin banyak ya, ribuan. Kemudian biar juga kita diberi kekuatan dan kesehatan sebagai guru untuk melayani pendidikan tetap berjalan di Indonesia ini. Mari kita mengheningkan cipta menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Beda? Ya. Ada beda. Silakan Pak Parto, Pak Dery. Ya, waktu selanjutnya saya berkata kepada Pak Dery yang akan membimbing kita Ada dalam Bu. Berbeda Bu. Tahun kemarin berbeda. Dipersilakan Pak Der. Oke, terima kasih Pak Parto atas waktu dan kerjasamanya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru sekalian. Mungkin kalau nanti pertanyaan ada sesinya, atau kalau misalnya mau nanya silakan di kolom chat terlebih dahulu ya, biar saya menjelaskannya lebih enak, karena biar tidak ada gangguan suara lainnya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, di sini kita menganalisa dari 2020, 2021, dan ini sudah terjadi cukup lama ya pandemik ya, udah hampir mau 2 tahun malah di sini. Karena awal mulanya dari Maret 2020 masuk, sekarang sudah lewat dari bulan Maret, sekarang malah sudah di bulan Juli, hampir 1,5 tahun sudah mulai pandemik, dan kita tidak menutup mata, telinga bahwa kenyataannya adalah anak-anak makin merosot nih dalam merosotnya dalam semangat belajarnya. Nah, dari sini kita harus sebagai seorang guru lebih cerdik lah, sebagai pendidik tuh harus lebih cerdik. Kenapa? Kalau tidak kita siasati, mau nggak mau akan jadi begitu lagi kendalanya. Yang kemarin kita lihat 1 tahun yang lalu, ada anak yang masuknya cuma beberapa kali, tidak mengerjakan tugas sama sekali, mau nggak mau kita harus dongkrak nilainya, mau nggak mau kita harus naikkan, sampai kasus terakhir yaitu Ananda Yusuf akhirnya tidak naik kelas, seperti itu. Dan itu jadi momok yang sangat besar. Nah, kita harus evaluasi, cari tahu root cause-nya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, saya akan melihat beberapa kemungkinan root cause itu penyebab selama
online learning atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Apa aja sih? Nah, saya merangkum dengan catatan dari Bu Debi juga, ya kan, yang saya selalu pantau bagaimana nih anak-anak dalam kesiapannya dalam belajar ataupun proses belajar mengajar. Nah, ini kendala PJJ SMK Putra Pertiwi yang sudah saya rangkum. Nah, di mana di sini kita lihat dari murid yang sebelumnya, meski ada yang keluar juga ya di kelas 12 ya, tapi ini datanya saya optimalisasikan dengan murid-murid yang sebenarnya ada dari kelas 11 ya. Nah, pertama dari kelas 12 TB, 12 OTKP, 12 MM, 16 orang, 22 orang, dan 30 orang untuk MM. 11 TB itu ada 29 orang, 11 OTKP 27 orang, 11 MM ada 30 orang, dan 10 TB 16 orang, 10 OTKP 13 orang, dan 10 MM 18 orang. Jadi totalnya itu 201, meskipun ada yang keluar, ada yang sudah meninggal dunia juga. Nah, jadi semua data-datanya ada di sini. Nah, Pak Irfan, saya mute dulu ya, Pak Irfan. Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini saya atur dulu supaya masuk ini dulu. Sebentar ya. Nah, oke. Nah, dari sini totalnya kita ada kendala, yaitu yang pertama kendala paling besar yaitu dari perangkat pembelajaran, baik itu handphone, laptop. Yang kedua adalah dari sinyal atau kuota. Dan yang ketiga adalah pembelajarannya, cara belajarnya. Yang keempat adalah materi. Nah, dari sini kita bisa lihat yang biru itu bermasalah, yang oranye tidak bermasalah, yang abu-abu tidak menjawab. Nah, dari sini handphone yang bermasalah itu hanya 20 anak. Ya, bermasalah dari tidak punya handphone, kemudian juga kemudian juga anak-anaknya juga handphonenya mungkin sharing sama orang tuanya, ada juga tidak punya sama sekali, handphonenya tidak mendukung, ataupun ada handphonenya tapi tidak meminimum speknya, memorinya tidak cukup. Nah, itu ada 20 anak, 174 anak tidak berkendala, dan 7 anak tidak menjawab. Kemudian sinyal atau kuota. Nah, sinyal kuota ini ada 40 anak nih yang bermasalah. Tidak punya kuota ataupun jaringannya lemot. Yang ketiga yaitu dia biasanya memang terkendala dari tadi, handphonenya tidak ada. Nah, yang 152 tidak bermasalah, 9 orang tidak menjawab. Kemudian pembelajaran nih. Nah, pembelajaran bisa dilihat di sini cukup tinggi masalahnya. Nah, kenapa 96 anak merasa pembelajarannya kurang, tidak mengerti, tidak paham, tidak mudeng lah. Lalu 94 anak bilang, nggak masalah sih, biasa aja gitu. Ya, mereka mau belajar masih tetap, walaupun masih banyak juga yang akhirnya tertinggal. Cuma mereka bilang, ya udahlah, ya mau gimana lagi Pak gitu. Nah, 11 anak tidak menjawab sama sekali. Kemudian dari materi. Nah, materi ini yang jadi kendala. Pembelajaran lebih ke arah bagaimana interaksi guru dengan siswanya. Kalau materi lebih ke arah materi yang dibawakan saat belajar. Nah, 127 anak bermasalah dengan materi yang diberikan. Nah, terus habis itu 65 anak tidak bermasalah, oke-oke saja. Dan ada 9 anak yang tidak menjawab. Nah, dari sini kita analisis ya. Sebenarnya untuk sekarang ini makin kemari handphone dan kuota, apalagi kita di metropolitan ya, sudah sedikit kendalanya, kecuali kita masih di pedalaman ataupun di perkampungan. Mungkin itu adalah kendala yang paling besar. Nah, kendala yang paling besar dialami di Tangsel ini ataupun di sekolah SMK Putra Pertiwi ini adalah yaitu dari pembelajarannya, yang kedua dari materinya. Nah, kita lanjut. Lalu apa saja sih yang jadi kendala terbesarnya dari analisis tadi? Nah, ini yang jadi kendala terbesarnya saat ini, yaitu materi tanpa pembahasan.
banyak banget nih guru-guru, walaupun ada yang udah bikin PowerPoint, sudah bikin dokumen PDF-nya, Word-nya, Excel-nya mungkin, tapi kalau tanpa pembahasan, tanpa ada pemberitahuan lagi materi-materinya, itu akan jadi banyak pertanyaan oleh siswa, dan siswa pun katanya malu buat nanya, takut buat nanya, seperti itu kendalanya. Lalu yang kedua adalah penjelasan tidak dipahami, meskipun sudah dijelaskan, ya kan, contoh nih, saya menjelaskan animasi itu seperti ini, kayak gini. Nah, anak-anak kan namanya orang animasi ya harusnya ada praktik ya. Akhirnya sulit, kendalanya di praktik. Akhirnya anak-anak mau nggak mau harus menggunakan laptop yang mereka sebenarnya untuk spek animasi tidak mumpuni. Nah, ini yang sulit jadi dipahami anak-anak. Teorinya kita udah berikan, Zoom-nya kita sudah berikan, tapi materi tidak bisa sampai dengan jelas ke anak-anak tersebut. Ya, jadi ini yang masih kita harus cari root cause-nya, atau problem solving-nya. Ini root cause-nya ya kayak gini, keadaannya ya online. Nah, problem solving-nya, nah bagaimana supaya anak-anak bisa tetap mengerti meski kita tidak bisa tatap muka. Nah, yang ketiga, nah, ini banyak juga nih anak-anak mengeluhkan guru belum menguasai aplikasi pembelajaran. Contoh, untuk Classroom, mengumpulkan tugas, dia tidak ada kolom attachment, dia hanya ada kolom chat. Nah, akhirnya anak-anak bingung. Nah, kita ngumpulin tugas di mana, Pak? Orang kolom attachment-nya aja tidak ada, terus akhirnya anak-anak bilang udah kirim WhatsApp aja, udah kirim email aja, ataupun udah kirim ke sekolahan aja. Itu yang paling terakhir opsinya. Dan yang terjadi juga gurunya ini sering juga melakukan kayak mengupload file ya, harusnya ada untuk assignment malah ada di postingan. Nah, terus juga banyak lagi sih yang kendala-kendala guru belum menguasai aplikasi pembelajaran. Yang keempat, nah ini sering terjadi. Nah, kita kemarin menggunakan Google Classroom. Banyak anak-anak yang jadi kendala adalah pas ada ujian, ada tugas, ada materi yang diberikan oleh guru-guru melalui Classroom, tidak ada notifikasi ke handphone mereka. Kenapa sih kayak gini? Nah, ternyata di setiap handphone itu pembaruannya berbeda-beda dan ada privacy yang mereka harus aktifkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah bugs. Nah, bugs ini terjadi banyak banget di aplikasi Google, ya kan? Makanya kemarin tahu sendiri kan, Google itu tidak ada di tidak akan blokir di, kalau nggak salah, Redmi atau Xiaomi lah, seperti itu. Nah, kebanyakan di HP-HP seperti itu tidak muncul notifikasinya. Tapi kalau di HP-HP yang seperti Samsung, iPhone ataupun sejenisnya itu lancar-lancar aja. Nah, tapi kenyataannya anak-anak banyak menggunakan handphone yang low spec seperti itu. Sementara Google tidak menjangkau, ada beberapa yang tidak menjangkau hal tersebut. Jadinya notifikasinya tidak muncul atau disebutnya bugs. Seperti itu. Nah, yang terakhir, setelah materi pembahasan tidak jelas, penjelasannya juga masih kurang mengerti, guru-gurunya juga belum menguasai, terus tidak ada notifikasi, membuat anak-anak jadi malas belajar. Terlebih lagi, anak-anak tidak terpantau secara akurat, artinya real time. Ini anak mengerjakan atau tidak gitu. Dan kita akan mengevaluasi biasanya setelah 1 bulan atau rapotan ataupun pas setelah ujian. Ini anak-anaknya Bu, gini kendala Bu, tugasnya belum gini Bu. Nah, gimana? Pengennya kita harusnya real time. Nah, oleh karena itu di sini saya akan merubah yang biasanya kita menggunakan Google Classroom. Tadinya kita pengen punya aplikasi web sendiri untuk sekolah. Tapi kenyataannya itu memerlukan biaya yang cukup besar. Karena kita harus punya domain dan hosting sendiri. Sebenarnya saya sudah menciptakan, cuma kapasitasnya karena ini free, itu hanya bentok di 2 giga. Nah, 2 giga buat 1 bulan aja kurang. Oleh karena itu biasanya kita harus menggunakan minimum dalam setahun itu ada 60 giga sampai 70 giga untuk membuat kelas sendiri, membuat aplikasi sendiri. Cuma lumayan untuk domain dan hostingnya. Oleh karena itu, saya tidak memakai itu, salah satunya. Yang kedua, karena tidak supportnya aplikasi mobile. Nah, zaman sekarang itu orang-orang tuh pasti butuh yang namanya
gercep ya, gerak cepat. Ya mau nggak mau jarang buka laptop, seringnya adalah buka handphone. Nah, seandainya tidak ada notifikasi di handphone, mungkin tidak dilihat. Dia harus melihat secara manual. Biasanya itu akan jadi alasan lagi nih anak-anak. Oh, kayak kemarin aja notifikasi tidak muncul, kayak loh saya pikir nggak ada notifikasi, saya nggak belajar dong Pak. Gitu. Padahal sebenarnya di Google Classroom ada seperti itu. Nah, oleh karena itu saya akan merubah sistemnya di mana nanti kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Edmodo. Nah, aplikasi ini sebenarnya sudah dari 2009, sudah banyak digunakan juga oleh apa yang namanya. Dulu mungkin Bapak Ibu sekalian pernah jadi mahasiswa ataupun pernah jadi pengajar, dosen, itu menggunakan aplikasi ini. Nah, ini aplikasinya Bapak Ibu. Namanya Edmodo. Bisa di-download ya. Bisa juga melalui web. Nah, bisa melalui web, nanti Bapak Ibu langsung aja klik yang namanya edmodo.com. Nah, saya akan share lagi ya. Nah, sebentar, share dulu. Nah, kalau mau menggunakan Edmodo. Nah, ini adalah Edmodo-nya. Edmodo.com. Nah, saya udah login, saya login dulu deh. Nah, di sini edmodo.com. Nanti Ibu Bapak tinggal sign up. Sign up-nya menggunakan yang ada 3 nih. Yang Bapak Ibu lakukan adalah sebagai teacher. Jadi Bapak Ibu sekalian login menggunakan akun teacher. Nah, bikin dulu akunnya. Kalau murid-murid nanti akan bikin di student account. Nah, yang ini adalah orang tua. Nah, orang tua nanti akan login ke aplikasi ini. Nah, tapi di sini sebenarnya nanti Mohon maaf Pak Dery. ya. Pak Dery, mohon maaf suaranya agak putus-putus atau saya aja ya yang mantap? Putus-putus suaranya Pak Der. Oh, putus-putus. Oke, saya pakai jaringan pribadi dulu deh. Soalnya nih jaringannya agak lemot kayaknya. Ya, putus-putus Pak. Bentar ya, saya ganti jaringan dulu. Ya, ini First Media lagi lemot. Coba ya, saya pakai jaringan sendiri dulu. Oke, kalau sekarang gimana Bapak Ibu? Sudah lancar suaranya? Aman ya? Oke, kalau sudah aman, lanjut ya. Nah, ini yang nantinya kita akan gunakan. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini orang tua pun nanti akan punya aplikasinya sendiri, yaitu namanya Edmodo for Parents. Apa aja sih isinya? Nah, kita bisa buka di sini ya. Nanti orang tua akan tahu semuanya apa yang guru bikin dalam kelas tersebut. Jadi bukan hanya anak-anaknya saja. Nah, tapi juga ada di masih ya putus-putus ya. Iya, sinyalnya di sini juga lemot nih. Wah, masih loading ya. Nah. Iya. Oke, kita tinggal tunggu ya di sini. Cukup berat juga ya sinyalnya ya. Nah, di sini putus-putus Pak Dery. Nanti saya nyusul aja ya kalau kelewat ya. Ya, baik, maksudnya Pak. minta kasih tahu lagi ya, oke. Baik, Pak. Nah, sorry nih. Yes, tidak apa-apa. Nah, intinya ini lagi loading ya. Nanti, nah di sini saya coba refresh dulu ya. Nah, seperti ini. Di sini sebagai ortu, nah nanti di kelasnya ada tugas presensi. Jadi nanti presensi yang ada di Edmodo kita isikan anak-anaknya, kemudian nanti anak-anaknya mengisi ketikan hadir seperti Google Classroom yang nantinya tinggal di-input ke aplikasi presensi online. Seperti itu. Nah, ini akan datang nih, semua akan diketahui nih nanti jadwal-jadwalnya nih. Nah, contoh nih, nanti tanggal segini ada metode pembelajaran online oleh Pak ini ataupun nanti ada Zoom meeting dengan guru ini. Nah, ini akan semua orang tua lihat, ada jadwalnya dan itu ada pop-out-nya, notifikasinya. Bahkan guru langsung bisa pesan kemari, contoh nilai anaknya segini, nanti akan dikasih tahu, mohon maaf Pak, anaknya nilainya kok segini,
apakah tidak belajar di rumah, terus habis itu mohon maaf anaknya belum mengerjakan dari assignment-nya, bisa langsung chat ke orang tuanya di aplikasi ini gitu. Jadi orang tua akan secara real time melihat apakah anak-anak ini belajar atau tidak. Kedua, orang tua juga akan melihat apakah guru ini mengajar dengan baik atau tidak. Jadi dua sisi. Dari segi anaknya kelihatan, dari segi gurunya pun juga terlihat. Jadi tidak ada yang namanya kayak bingung orang tuanya, ini anak belajar nggak sih di sekolah, sejauh mana sih anak saya belajar. Nah, dengan aplikasi ini, jadi orang tua akan terpantau secara real time kegiatan anaknya ngapain aja di rumah. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, di aplikasi ini lebih nanti kita akan lebih jauh ya membahasnya. Di aplikasi ini lebih seru lagi karena kemarin kalau nggak salah banyak banget nih keluhan dari guru-guru matematik nih, yaitu dari Bu Yuni, Bu Devina, di mana apa ya namanya equation ya, nah lebih ke equation ya, equation itu tidak bisa. Nah sekarang ini di Edmodo itu bisa. Nah nih contoh, tapi dengan bantuan ya aplikasi ketiga, web ketiga ya, yaitu pakai webdemo-myscript.com. Nah, ini enak banget. Jadi Ibu tinggal tulis coba lim x ini 3x tambah x kuadrat ditambah 18, contoh ya, dibagi x pangkat 3. Nah, seperti ini. Nah, lihat, di atas rumusnya ada ya, tinggal dikopikan saja nih yang lateksnya nih. Nah, tinggal dikopikan, lalu di-copy, masukin ke quiz Edmodo-nya. Nanti caranya gimana? Gampang ya. Itu gampang banget. Nih. Tinggal diketikkan lagi kodenya math. Buka kurung, terus habis itu lagi buka kurung, math, tutup kurung, lalu kode yang tadi dimasukin di tengah-tengah. Paste. Nah, tinggal tulis 1, 2, 3. Jawabannya benar seandainya 2 ya. Terus nih grading satu soal berapa poin. Nah, tinggal di preview nih, Bu Devina atau Bu Yuni. Dan lihat hasilnya. Tuh, dia akan berubah dengan sendirinya. Jadi kemarin kan Bu Yuni atau Bu Devina harus nge-screenshot ya untuk soalnya ya. Dan akhirnya terlalu banyak gambar jadinya kan. Nah, sekarang di Edmodo itu gampang banget kalau mau pakai equation. Nah, pakai webnya namanya webdemo-myscript.com. Nah, view math.index.html. Nanti tinggal aja webdemo-myscript.com math. Nah, jadi semuanya ini tinggal Ibu tulis aja soal-soalnya, nanti tinggal dimasukin ke soal quiz di Edmodo-nya. Kenapa? Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang Edmodo lagi ya. Ini salah satu keuntungannya yang akhirnya kemarin kita temuin juga, dan juga yang kemarin Bu Yuni tanyakan. Nah, kemarin Bu Yuni juga menanyakan tentang soalnya kan sekarang harusnya bisa mencocokkan, terus juga ada yang satu soal jawabannya ada yang 2-3. Nah, kita add new question. Nah, kita tinggal pilih di sini. Ada short answer ya, berarti ini adalah yang esai ya. Fill in the blanks juga kemanakah titik-titik berada. Nah, dalamnya artinya Budi sebenarnya. Nah, itu bisa fill in the blank. Terus ada matching juga, mencocokkan. Nah, seperti ini. Nanti akan bisa ditarik nih cocoknya kemana. Contoh software Microsoft, hardware, mouse, keyboard. Nah, itu bisa dicocokkan sekarang. Jadi nggak hanya soal pilihan ganda. Ada juga yang multiple answer yang tadi saya bilang. Nah, ini mana aja yang benar di sini. Nanti juga ada true and false. Nah, contoh, setelah presiden yang pertama, Soekarno, yang kedua adalah B.J. Habibie. Andai kata seperti itu. True or false. Nah, itu bisa dilakukan sesuai dengan assessment yang sekarang
berlaku ya. Jadi ini berupa web dan aplikasi, Bu Luluk ya. Jadi web bisa, aplikasi bisa, sama seperti Google Classroom. Oke, reload ya. Nah, jadi tidak perlu khawatir, bisa menggunakan web, bisa menggunakan bikin soalnya juga melalui aplikasi Android ataupun iOS. Jadi tidak perlu khawatir lagi nanti Ibu mau masuk ke yang mana, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, saya login lagi nih, sebentar ya. Nah, biasa kalau jaringannya nggak stabil, dia jadi seperti ini. Nah, nanti bisa digunakan melalui aplikasi juga. Nah, aplikasinya tinggal di-download ya. Nah, namanya Edmodo. Sebentar. Ya, namanya Edmodo. Langsung dicari. Nah, di sini di-download ya, Bapak Ibu. Nanti tinggal registrasi. Nah, cara registrasinya seperti apa? Yuk kita simak videonya, Bapak Ibu. Sebentar ya, saya cari dulu. Videonya kemana nih? Show all windows. Videonya udah saya play. Nah, videonya ini. Cara menggunakan aplikasi Edmodo. Membuat kelas online ini. Nah, Yang pertama adalah kita masuk ke edmodo.com kalau melalui browser. diakses di alamat edmodo.com. Bisa terlihat ya videonya ya. Di sini ada penjelasan. Buka Nah, Edmodo. nanti student pilihnya student, kalau teacher pilihnya Kita teacher. pilih yang hasil pencarian Google paling atas, edmodo.com ya. Kita buka. Nah, di Edmodo nanti Proses tunggu. tinggal sign up di pojok kanan atas. Yang Edmodo kita bisa lakukan sign up. Nah, pilihnya teacher account. Nanti kita akan ajarkan student sama parents-nya di Zoom meeting bersama student dan parents-nya. Untuk Edmodo ini ada 3 pilihan, yakni nanti sebagai teacher atau sebagai guru, kemudian ada sebagai student account, di sini sebagai siswa ya. Lalu yang ketiga ada pilihan sebagai orang tua. Oke, untuk yang pembahasan pertama ini kita akan membahas Jadi guru ya. Nah, diklik, jangan sign up with Google karena nanti sekarang Google sedang memblokir aplikasi Edmodo karena sensitivitas isi data dari Google-nya biar tidak bocor. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu sekalian harus lewat manual, yaitu sign up, mengetikkan email address, mengetikkan password, dan confirm passwordnya. Nah, kalau misalkan sudah punya email dengan Gmail, tinggal sign up with Google. Nah, kita pilih, ada pilihan. Ini kalau sudah laptopnya atau HP-nya sudah terhubung, kita gunakan Edmodo sign up as teacher di sini. Ya, jadi sebagai info juga, Edmodo juga ada versi mobile-nya, bisa kita download di App Store ya, atau di Google Play Store. Jadi langsung aja nanti isi manual. Nah, ini isi manual, passwordnya diisi. Nah, kode sekolah ya. Nah, kode sekolahnya kita sudah punya. Sebentar, saya akan share kode sekolahnya. Nah, kode sekolahnya kita punya. Sebentar. Nah, ini. Kita nanti login dulu sebentar. Nah, kode sekolah kita sudah saya buatkan juga. Ini. Jaringannya lagi parah nih. Saya stop dulu ya sebentar ya.
Nyala lagi tidak bersahabat nih. Saya coba dulu di sini dulu ya, edmodo.com. Close. Nah, sebentar. Kemudian di SMK. Nah, sebentar nih Bapak Ibu, saya share kembali. Soalnya ini sering banget nih, your connection unstable. Saya juga bingung nih kenapa bisa begini. Oke, saya share. Nah, kode untuk sekolah nih, ya ini karena saya udah bikin SMK Putra Pertiwi. Nanti akan ada adminnya juga ya, tinggal ditunggu. Kelihatan nih di sekolah Putra Pertiwi kalau udah login semua, teachernya ada berapa, studentnya ada berapa, parents atau orang tua yang masuk ini akan tahu nih berapa orang tua. Kemarin saya udah coba untuk anak-anak MM, 5 orang tuanya sudah masuk ke dalam Edmodo, bisa dipantau. Nah, nanti kalau kode sekolah, ini kode sekolahnya, saya akan kopikan ke chatnya. Nah, ini adalah kode sekolah yang nanti Ibu Bapak bisa masukkan di tadi ya, video yang tadi kita tonton. Nah, kita coba lagi. Nah, ini tinggal code school-nya yang paling bawah tuh masukin yang tadi. Jadi langsung masuk ke SMK Putra Pertiwi. Nah, setelah masuk, nah, nanti akan ada yang namanya verifikasi email. Maka Bapak Ibu sekalian masuk ke email. Masuk ke Google Bapak Ibu sekalian, kemudian verifikasi, klik. Nah, nanti caranya. Kemudian tahap yang kedua setelah mengisi. Nah, akan ada muncul di inbox Bapak Ibu sekalian ataupun nanti di spam, dicek aja. Refresh, biasanya 1 menit sampai 2 menit baru muncul. Benar ini email yang kita daftarkan di nanti tinggal klik verify. Saja kita pilih yang ini ya. Confirm di verifikasi. Nah, kalau udah verifikasi akan ada langsung masuk ke Edmodo-nya. Tinggal di next aja. Bisa dilakukan melalui handphone, aplikasi ataupun di browser. Seperti itu. Jadi nanti tinggal dilakukan bisa melalui komputer, web browser ataupun aplikasi Edmodo itu sendiri. Gitu. Spin verify. Nah, tinggal isi data profil, yaitu ada julukan, Mister. Nanti kalau tergantung ya, Bapak Ibu ini settingan laptopnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, Mister. Nanti kalau misalnya bahasa Indonesia, Bapak atau Tuan. Seperti itu. First name-nya dan last name-nya harus sesuai dengan nama lengkapnya. Kalau yang dokter, ya silakan isi dokter sendiri ya. Karena saya laki-laki, kita pilih dokter, kita pilih. Nah, kalau udah, tinggal masuk. Seperti itu. Kalau udah, ini sebenarnya di Edmodo ini ada yang namanya akun Microsoft Office gratis. Jadi nggak usah bajakan lagi. Nah, nanti tinggal klik aja mau daftarin akun Microsoft gratisnya, monggo. Jadi pakai akun Microsoft 365 for school. Lumayan lah kalau mau gratisan. Kelas baru. Nah, tinggal masukin kelas nih. Nah, kita akan coba langsung bagaimana webnya. Kita langsung, daripada lihat videonya, nah kita langsung coba ke browsernya. Nah, kita akan coba langsung ke browsernya ya. Nah, kita akan coba logout dulu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau yang belum, tinggal sign up ya. Seperti mau yang mana Bapak Ibu. Kalau yang sudah, tinggal login. Nah, pas login, nah di sini tinggal diketikkan. Bisa pakai phone number juga sih sebenarnya. Nanti tinggal diganti. Tapi yang aman sih email karena ada notifikasinya. Kalau phone number nanti akan ngeganggu juga sih sama nanti ada SMS kayak gitu. Nah, ini langsung kita login. Nah, apa aja sih isinya? Sebenarnya sama persis ya. Kalau ini bisa saya tampilkan juga melalui Edmodo-nya via aplikasi. Nah, via aplikasi itu sama aja sih, bedanya lebih ringkas aja.
Jadi stop sebentar. Nah, tinggal kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, sama ya. Seperti yang Bapak Ibu tadi lihat di web, sama seperti ini. Nanti ada, ini kalau misalnya Ibu Bapak lihat, nanti ada pilihan kelas nih. Di sebelah sini nih, kelas. Nah, tinggal Bapak Ibu kelas. Kalau mau bikin lagi, ataupun mau gabung kelas, kalau mau masuk kelas yang lain. Nah, ini nanti akan ada sistem di mana setiap kelas harus ada wali kelasnya. Dan wali kelasnya, contoh di sini, saya ada di kelas 12, kelas 11, sorry. Di kelas 11, saya klik anggota. Nah, saya kemarin buat Ibu Nurul ini masuk ke dalam kelas saya. Ini sebagai contoh saja. Nah, Ibu Nurul saya kasih linknya. Ibu Nurul masuk. Tapi saya hanya di sini hanya baca. Lihat. Hanya baca. Jadi wali kelas hanya mengetahui apakah guru ini juga benar enggak. Biar wali kelas kalau misalnya ditanya orang tua tahu. Oh, kelas ini sudah memberikan pelajaran kok, Pak, Bu. Gitu. Seandainya orang tuanya nggak update aplikasinya. Nah, ini tinggal dipilih sebenarnya. Bisa ganti peran. Nah, bisa hanya baca, bisa jadi guru, bisa jadi asisten guru. Nah, itu enaknya. Terus bisa juga dihapus kalau sudah tidak perlu lagi. Contoh ada anak yang salah masuk ya. Contoh, tinggal diklik sini, lalu hapus siswa dari kelas. Nah, nanti ujian juga seperti ini. Seandainya nanti seorang siswa belum bayaran ataupun administrasinya kurang, seandainya mau ujian, nanti akan ganti peran. Ganti peran hanya baca. Kenapa? Biar nggak bisa ikut ujian. Jadi kalau mau dibuka dari gurunya yang langsung bersangkutan. Jadi gurunya akan bisa ngebuka akses anaknya itu sendiri. Bisa ikut ujian atau tidak. Nah, itu. Jadi enaknya aplikasi ini, jadi gurunya itu yang berperan bagaimana akan memberikan ujian, memberikan hak akses ujian, dan juga akan menilai ujian itu sendiri. Jadi lanjut ke aplikasi ini ya. Nah, tinggal kalau membuat kelas, nah kelas ini pun akan lihat nih, jatuh temponya akan ada apa, acara, agenda, kuis, ini akan kelihatan. Suaranya kok nggak ada, Pak Der? Masa sih? Hilang ya suaranya? Putus-putus ya, Bu? Suaranya putus-putus. Oh, gitu. Hilang? Oke. Kadang muncul, kadang enggak ya. Emang ya, mohon maaf nih jaringannya padahal di sini 4G+. Telkomsel lagi ngadi-ngadi nih, Bu. Ya. Sekarang jelas, Bu? Bapak, Ibu? Suaranya nggak jelas, Pak Dery. Ya. Sekarang jelas nggak, Bu? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Lanjut ya. Suaranya kok nggak ada? Lah, Ibu pakai handsfree, Bu. Ibu pakai handsfree, Bu. Ya, saya jelas nih. Jelas ya? Ini gedenya mana? Saya mute dulu ya, Bu Puru ya. Nanti di chat aja ya. Jelas suara. Tenang, Bu. Ya. Bu. Sabar, Bu. Ya, Bu. Tenang, Bu. Nanti kalau Ibu Puru nggak ngerti, nanti langsung private ke Bu Nurul. Ya. Ini direkam kan Pak Dery ya? Direkam, di recording. Ya. Oh, tiba-tiba kok hilang suaranya. Waduh, Bu. Aduh. Gimana, Bu? Mesti terawang dulu kali, Bu. Coba. Enggak, ini udah Coba. tiba-tiba. Nah, coba Ibu keluar dulu, maksudnya keluar Zoom-nya, jangan keluar rumah ya. Terus habis itu masuk lagi, Bu. Nggak Pol PP nanti kalau keluar rumah, Bu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau udah jelas. Tapi kalau nanti putus-putus lagi, maklumin aja ya. Kalau putus-putusnya lama, baru di chat aja ya, di Zoom-nya ya. Nah, dari sini akan ketahuan nih, siapa aja nih anggotanya. Kita klik nih contoh nih, kelas 12 mm nih. Nah, anggotanya siapa? Dan kemarin saya udah coba untuk masukin orang tuanya juga masuk kemari. Di sini akan ketahuan nih, orang tuanya sudah masuk atau belum. Nah, nanti kalau lebih jelasnya orang tua masuk atau belum, saya akan lihat di web ya.
Nah, lanjut ke web. Nah, ini contoh 12 mm ya. 12 mm ini kita akan lihat anggota members. Nah, ini akan ketahuan nih ada berapa parents di sini. Nah, ini ada 3 parents di sini. Nah, contoh nih Raihan, nama ibunya adalah Mulat Ratna. Nah, kalau kita pengen, ini Raihan belum ngerjain tugas nih, tinggal aja message ke sini. Tinggal message, nanti kasih ketahuan nih, Bu, Raihan ini tidak mengerjakan tugas. Nah, ini untuk Edmodo for parents. Jadi bisa bikin grup juga, ya kan? Bisa manual untuk Japri juga, seperti itu. Dan ini enak. Jadi Bapak lagi buka aplikasi nggak usah buka WA lagi untuk share lagi, langsung di satu aplikasi itu saja. Tuh, lanjut ya. Jadi ketahuan nih, kalau yang belum tinggal connect to parents. Nah, nanti orang tuanya itu akan bisa kita tambahkan melalui email ataupun kontak. Nah, bisa email, bisa nomor telepon. Ini jadinya plus 62 ya, udah tau lah ya. Kita kan negara plus 62 ya. Terus 838 bla 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 gitu. Nah, tinggal dicek-cek lagi siapa aja yang belum masuk nih orang tuanya. Jadi ketahuan nih, semuanya udah ketahuan nih, orang tuanya bisa ngecek aplikasi ini, siswanya juga bisa ngecek dan gurunya juga bisa ngecek. Jadi 3 simultan langsung. Lanjut. Nah, apakah akun masuk yang ke PP saja biar bisa sama tidak mengganggu akun pribadi? Bisa, maksudnya mungkin gini ya Bu. Masuk ke yang PP saja ini mungkin nantinya kalau Ibu mau bikin email pribadi yang berhubungan dengan Edmodo sendiri boleh, monggo. Tapi kalau misalnya orang tua itu terserah orang tuanya mau menggunakan akun apa. Intinya sih biar ada notifikasi ataupun biar bisa terintegrasi. Seperti itu. Nah, lanjut untuk apa aja fitur-fiturnya. Nah, fitur-fiturnya ini enak banget. Jadi, anak-anak contoh kita mau memberikan tugas di kelas kita nih, 12. Nah, nanti presensinya pun pakai yang namanya assignment. Nah, nanti akan ketahuan nih, dikasih tugas, assignment titelnya apa. Nah, contoh nih, kayak gini aja ya. Presensi kehadiran, sebenarnya ada aplikasinya lagi ya. Cuma kalau Ibu mau atau Bapak mau lebih enak buat ketahuan, nanti ada rekapannya. Nah, di sini ada yang namanya raport, Bu. Pak, ada raport, yaitu gradebook. Kalau bahasa aplikasinya adalah gradebook. Atau enggak buku raport lah ya. Soal kehadiran tanggal contoh 10 Juli 2021. Ketikan hadir untuk melakukan presensi. Nah, tinggal nanti attachment deh. Assign. Sebenarnya bisa attachment juga kalau ada soal-soal. Ini sebenarnya untuk seperti itu aja. Dan ini bisa buat contoh nih, presensi kehadiran ataupun penugasan kita juga bisa manual loh, Pak. Contoh, anak ini bermasalah nih, ya ternyata belum ngerjain tugas, ya. Terus hanya dia aja yang kita pengen, itu bisa diklik. Dan cantiknya presensi ini, contoh Ibu punya 10 mapel, daripada capek-capek, Ibu klik lagi aja, Bapak Ibu klik ini, terus habis itu tinggal tambahin lagi. Nah, jadi setiap kelas udah tinggal satu aja presensinya. Jadi udah nggak lagi kayak Google Classroom. Google Classroom kan kelas ini dibikin ketik hadir, ya kan. Kalau ini enggak, presensi kehadiran, Ibu bisa melakukannya lagi sesuai dengan yang Bapak Ibu mau di kelas mana mengisikannya. Gitu. Terus select due date. Nah, due date ini kapan terakhir ini bisa dikumpulkan. Contoh, tanggal 10. Saya pengen jam berapa nih? Jam 12 harus udah absen. Jam 12.00. Terakhir adalah 12. Berarti di luar itu akan ada notif late. Dia akan late, terlambat. Karena di presensi online kan ada yang tidak hadir, ada yang terlambat, ya. Nah,
ini kita akan tahu nih jam 12 AM. Atau enggak jam 1 PM lah, ya kan? Nah, log after due date. Jadi anak-anak tidak bisa ngerjain lagi. Anak-anak akan jadi tahu dia terlambat atau tidak. Nah, dari sini. Lalu di sini klik add gradebook progress. Nanti buat apa? Nanti akan ada penilaiannya di situ. Dan nanti ada yang namanya schedule for later. Nah, ini hanya bisa absen pada saat tanggal 10, jam berapa dia bisa absen. Nah, contoh kelasnya itu ada di kelas jam 11. Ya, kelasnya ada di jam 11 AM. Dan dia hanya bisa absen terakhir yaitu di jam 1 PM. Jadi, absen ini akan muncul dengan sendirinya pada kelas 11. Akan pop out tuh di notifikasi handphonenya. Wah, jam 11 ada absen nih. Oke, mereka baru isi. Tapi kalau mereka baru lihat notifikasinya, terlambat ngelihat notifikasinya, ternyata mereka baru bangun jam 2 siang, ya kan? Wah, dia tidak akan on time isinya, late isinya. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kalau udah, scheduling. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, current time. Oh ya, sekarang tuh 11:15. Oke. Karena sekarang jam 11:12 ya. Scheduling-nya udah, tinggal di-assign. Nah, ini akan masuk ke seluruh kelas. Nah, presensi kehadiran. Ini lihat ya, ini kelas 12 ya. Terus kelas 11. Kelas 11 kita lihat ada juga kan? Nanti bukannya ini, masih refresh. Agak lama sih untuk update-nya. Nanti semuanya pokoknya akan muncul. Seperti itu. Intinya satu untuk semualah absensinya. Oke. Ini aja kelas 12 belum update nih. Oh iya, sorry. Ini akan muncul di jam 11:15. Nah, kita 2 menit lagi ya. 2 menit lagi ini akan muncul Bapak Ibu. Nah, sekarang belum muncul. Contoh Ibu mau bikin, contoh malam-malam nih. Tadi pagi nanti saya lupa bikin absen, malam-malam Bapak Ibu mau bikin presensinya. Nah, nggak apa-apa, bikin. Seandainya seandainya Bapak Ibu juga mau bikin absensi satu bulan. 1 bulan, nggak apa-apa. Ibu bisa bikin assignment-nya 1 bulan. Jadi Bapak Ibu setiap harinya cuma ngeliatin nilainya aja, ngeliatin absensinya aja, nggak capek lagi everyday. Langsung aja, contoh di hari Senin, tanggal ini jam segini sampai jam segini, itu langsung pop out, langsung muncul di aplikasi orang tua dan di aplikasi anaknya. Jadi mempermudah banget kalau misalnya Bapak Ibu juga kesiangan untuk presensi kayak gitu. Tapi bukan berarti tidak memberikan materi ya ataupun tidak memberikan penjelasan ya. Saya harap Bapak Ibu juga memberikan materi atau penjelasan di luar presensi kehadiran. Seperti itu. Nah, kalau udah melakukan ini sebenarnya selain untuk itu akan ada schedule agenda di sini yang nantinya akan muncul juga ke orang tua. Jadi orang tua tuh lihat kalender karena kan bukan hanya kalender sekolah, kalender guru-guru. Contoh tanggal 12 saya akan Zoom meeting. Nah, orang tua akan tahu, oh tanggal 12 Bapak ini mau Zoom meeting. Ingetin anaknya, akan ada alarm di orang tuanya, akan ada alarm juga di anak-anaknya. Nah, itu udah bunyi tuh. Tadi saya kan ngeceknya di situ. Saya refresh nih. Aplikasi saya udah bunyi tuh. Menandakan bahwa ini udah ada. Nah, lihat nih. Jam 11:15. Nah, akan ada tulisan seperti ini. Presensi kehadiran 10 Juli 2021. Due today. Sampai jam 1 PM. Ketik hadir. Tinggal nanti kita cek submission-nya di sini. Nah, kayak nih akan kelihatan nih yang udah view siapa aja yang sudah ibaratnya sudah melihat tapi belum absen. Ya, nanti kan kelihatan view but not submit gitu. Nah, nanti di setiap kelas itu ada namanya progress. Progress kayak kemarin saya coba tes absen. Nah, nanti tinggal diisi nih. Absensinya ada nggak tanggal segini? Sebenarnya sih harusnya 100/100 ya. Karena mereka absen. Sebenarnya ini cuma nge-grade aja. Semuanya kalau absensi tinggal 100/100. Nah, nanti akan ada ibu bikin nambahin, ibu bapak akan nambahin grade. Jadi ini untuk presensi kehadiran. Ini bisa dipindahkan Bapak Ibu.
Nah, bisa dipindahkan ke yang active period. Nah, akan pindah ke sini. Jadi, untuk penilaian pun itu bisa diklasifikasikan. Kalau yang mau absensi taruh di presensi kehadiran, di sini. Nah, kita tinggal ekspor, kita tinggal pindah-pindahin nih presensi kehadiran tanggal 10, ini tanggal 9, itu akan ada semua. Jadi Ibu nggak capek-capek lagi untuk kayak misalnya buat hubungin orang tuanya, bisa lihat dari sini. Lalu presensi online itu untuk apa sih? Nah, presensi online itu untuk ngejar database aja. Nah, ngejar database supaya ini double cross check kalau misalnya nanti si anak ini ternyata di sini ngisi, tapi ternyata yang ngisiin orang lain gitu. Kalau presensi online tidak bisa. Kenapa? Karena di HP itu sendiri gitu untuk mencegah itu. Jadi setelah data yang ini udah diisi, Bapak isikan ke presensi online-nya di jadwal mapel Bapak Ibu sekalian. Dan itu saya pun nggak capek-capek lagi seandainya kalau ini kan secara pribadi ya, kalau presensi online masih bisa saya pantau secara global. Kalau ini kan secara Bapak, Ibu, murid, dan orang tua aja yang tahu seperti ini. Dan nanti sebenarnya Bapak Ibu juga selain tadi ya, kita ke kelas lagi ya, kelas manajemen. Nah, di kelas 12 ini create, ada assignment ya, ada new, ada loading yang sudah lama. Nah, ada yang quiz juga new, loading. Ada juga yang namanya jumpstart activity. Nah, ini yang sekarang banget trending banget. Jadi ibu bapak guru bisa main game tapi edukatif bersama siswanya, dan orang tuanya pun juga tahu, anak saya menang nih game ini kemarin gitu. Terus bisa di-share ke sosmednya gitu. Jadi kan zaman sekarang tuh bermainnya sosmed ya. Orang tua tuh bangga banget kalau anaknya tuh dapat achievement. Nah, ini bisa jadi penilaian juga buat kita. Ternyata anak ini sering menang lomba loh. Nah, nanti ke depannya kalau misalnya ini kita bisa adakan lomba antar kelas, lomba antar jurusan. Jadi ketahuan nih, ternyata soal-soal contoh soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris bisa dijadiin game bareng di sini. Jadi gamenya pun seru-seru sih Bapak Ibu, bisa dilihat di sini. Gamenya banyak banget, tinggal Ibu masukin input boleh, ataupun yang sudah ada juga boleh. Gitu. Nah, kita login dulu, karena ini jaringannya agak patah-patah. Nah, sebenarnya akan ada banyak nih, saya hapus dulu. Kemarin saya bikin game ini. Exit dulu. No, exit. Nah, ini gamenya banyak banget yang bisa Ibu pakai. Nah, ini ada homophones, ada biomes, ada single and double digit, nih matematik banget nih. Terus ada untuk sejarah, terus ada IPA. Wah, banyak banget yang bisa dimasukin gamenya. Sebenarnya ada banyak banget, tergantung Ibu Bapak mau dimainin di kelas berapa. Contoh di kelas 11. Nah, ini ada banyak tuh, ada segi pembelajarannya, ada sosial tim juga. Ini Bapak Ibu bisa explore banyak games di sini. Jadi anak-anak tuh nggak boring hanya tugas dan tugas, tapi sometimes anak-anak tuh suka yang namanya zaman sekarang e-sport, main-main game online. Daripada main game online yang bikin kecanduan, inginnya bikin game online tapi yang bikin edukatif. Seperti itu. Yang bisa nantinya sekolah ini juga bisa lombakan gitu. Nah, ini banyak banget, tinggal Bapak Ibu coba explore. Nah, yang penting adalah home untuk keseluruhan, ada tugas apa aja itu. Nah, contoh kalau misalnya Bapak Ibu banyak iklan kayak Red Fox Education, nah nggak mau muncul, tinggal diklik ini. Jadi hanya activity class aja gitu. Dia juga bisa filter post by kayak polling, quiz, less activity, by me atau by other, itu bisa. Jadi ini paket lengkap buat Bapak Ibu sekalian menuju pembelajaran online yang lebih milenial, menuju pembelajaran yang lebih bisa dipantau, baik itu orang tuanya ataupun murid dan gurunya itu sendiri gitu. Dari sini tinggal Bapak Ibu explore lagi.
Kalau belum bisa, tinggal tanyakan ke saya. Kalau misalnya sudah bisa, mari sharing sama-sama. Saya kelas ini begini, dan ini akan ada evaluasi per bulannya. Jadi materi pembelajarannya seperti apa, gitu. Dan sebenarnya nanti di sini materi Ibu Bapak akan bikin. Sebenarnya pengennya sih setiap pemberian materi itu assignment itu saya berharap Ibu Bapak bikin konten di YouTube. Nanti konten YouTube-nya ini ditaruh di YouTube SMK Putra Pertiwi. Jadi, kalau misalnya anak-anak ketinggalan, itu Bapak Ibu sekalian bisa bilang, nih kontennya tinggal kamu nonton aja, beserta penjelasannya. Jadi, setelah ini contoh materi animasi 2D 1. Nah, nanti tinggal masukin aja link YouTube-nya apa di sini. HTTP-nya apa, YouTube-nya. Jadi anak-anak di assignment-nya ada untuk kejelasannya nanti ngirim upload apa setelah materi diberikan. Yang kedua, seandainya pun anak-anak tidak melihat di sini, contoh nih, anak-anak kelas 10 pengen belajar yang kelas 11, itu materinya bisa dipelajarin juga. Jadi anak-anak bisa berkembang sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, pentingnya sebanyak sekolahan juga sudah pakai YouTube channel masing-masing. Satu, untuk meningkatkan juga mutu pembelajaran. Yang kedua juga kita jadi bisa mempermudah siswa seandainya dia lagi sakit, dia tidak bisa, dia baru belajar bisanya malam, bantu orang tuanya. Nah, dari situ dia bisa dengan mudah mengakses pembelajarannya ini. Dan ini sama sekali tidak membebani siswa, malah meringankan siswa yang waktu notabene berbeda-beda. Apalagi tugasnya contoh lagi padat nih, ntar aja jam 9 saya baru belajar pelajaran ini gitu. Masih bisa dipelajarin. Yang penting apa? Ya tadi seperti root cause yang tadi kita lihat. Pembelajaran sering tidak diberi penjelasan. Ya, kalau hubungan aja butuh penjelasan ya, apalagi pelajaran kayak gitu. Nah, itu aja sih yang bisa saya sampaikan kali ini. Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian sudah coba Edmodo-nya di sini dan sudah share linknya. Cara share-nya ya tadi di kelas itu nanti ada langsung bikin kelas, langsung ada kodenya, langsung dikopikan. Nah, mungkin itu saya skip ya. Nah, saya coba ajarkan untuk share code-nya ya. Bagaimana sih share code-nya? Nah, sebentar, saya close dulu. Nah, ini masuk ke mapelnya Bapak Ibu, klik, boleh ininya di copy. Nah, kalau ini lock code dan ada yang unlock code. Kalau lock code, jadi kalau mau masuk harus di-approve dulu, di-admit dulu. Kalau unlock, ya udah masuk, langsung masuk aja. Gitu. Bisa copy kodenya atau share link. Nah, copy nanti langsung ada linknya, ada webnya. Jadi murid atau siswanya tidak perlu lagi masukin kodenya, langsung masuk otomatis ke dalam kelas. Nah, kalau misalnya ini nanti contoh ini kita klik Ctrl V. Nah, langsung new@modo.com join CG/AJD 65D sesuai dengan yang ada di code class-nya. Jadi tidak perlu lagi si murid atau si siswanya ini ngetikin, langsung aja klik linknya. Sudah langsung masuk ke kelas automatically. Nah, nanti siswa itu, nah kita kan jadi siswa dulu nih. Saya log out nih. Siswa harus login. Siswa kita jadi siswa dulu nih. Login. Nah, saya jadi siswa dulu nih. Nah, di siswa di sini ini parent. Sorry. Berarti yang satu lagi. Di siswa mana ya? Siswa. Oh, ini siswa. Nah, di siswa nanti harus membagikan ini ke orang tuanya. Nih, di pojok kiri bawah. Ini adalah kode siswa yang nanti akan diinput nih, kode ini akan diinput orang tua. Nah, diinput orang tua untuk bisa masuk mantau
Jadi cuma 1 kali kode di input orang tua, seluruh mapel yang dia masukin, seluruh kelas yang dia ada, itu akan langsung terpantau oleh orang tua. Nah, tinggal masukin, nanti orang tua masukin add child. Nah, kodenya tinggal dipastein. Seperti itu. Karena saya udah masuk, nah akan muncul seperti ini. Siswanya, dia itu di kelas apa? Gitu. Akan muncul. Karena ini siswa SMK Kota Pertiwi baru di kelas 12, nah dia cuma bisa mantau di sini aja. Tapi kalau dia ikutin 10 kelas, 10 kelas, 10 kelasnya akan muncul. Dan kalendernya akan muncul ada apa saja. Kemudian nanti akan ada posting-posting apa juga muncul di sini di orang tuanya. Jadi orang tua itu tidak lagi kayak, lah gimana sih jadi guru ngajarin nggak sih kayak gitu. Tapi orang tua juga mantau dari rumah, mantau dari kantornya, mantau dari tempat kerjanya. Oh anak saya ternyata udah ngirim tugas. Oh anak saya udah absen. Oh anak saya ternyata nilainya segini. Tuh kayak gitu Bapak Ibu. Nah dari sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Saya buka forum diskusinya. Kayaknya saya masih nonton videonya diulang lagi nih Pak. Karena banyak banget ini